Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jaya. Selamat datang kembali di kandang sederhana kami, kandang Jaya Farm. Dan sahabat Jaya, di video kali ini saya akan membahas sumber penghasilan lain yang bisa kita dapatkan sebagai seorang peternak kambing domba khususnya, yaitu kohenya atau pupuk kandangnya. Nah, di sini mohon maaf, ini di luar baik atau tidak baik, boleh atau tidak boleh. Nah, karena di sini yang kami bahas adalah babnya tentang penghasilan dalam usaha ternak kambing. Nah, sahabat Jaya, di hadapan saya ini adalah tumpukan limbah dari peternakan kami, yaitu serindelnya. Nah, ini kalau dulu saat lokasi kami ini masih ada tempat untuk kita mengolah limbah-limbah peternakan kami, itu kita olah di sini. Jadi kita buatkan tampungan berupa bak persegi 4, itu yang agak besar dan panjang ukurannya. Nah, disitulah kami menampung kotoran-kotoran hewan kami, dan disitulah kita lakukan fermentasi dengan menggunakan probiotik E4 dan juga molasses. Nah, karena lokasi kami sekarang ini sudah hampir terpenuhi dengan kandang dan sudah terisi semua, jadi kami hanya bisa karungi seperti ini. Jadi kita tampung dalam bentuk karungan seperti ini. Jadi saat kita tumbuk seperti ini, nanti 1 minggu atau 10 hari ini kadar kebasahannya, kelembapannya itu sudah sedikit berkurang, karena ditumbuk seperti ini itu panas sekali dalamnya. Jadi yang tadinya itu agak basah itu sudah agak kadar airnya mulai mengurang, sudah mulai mengering. Nah, barulah kami bawa ke lahan, itu baik ke lahan hijauan pakan ternak yang kami tanam maupun ke lahan-lahan pertanian kami yang lain yang kita tanami tanaman-tanaman jagung ataupun singkong. Nah, sahabat Jaya, kalau untuk kohe ini sendiri sebenarnya kalau kita mau kreatif, ini sangat besar sekali keuntungannya kalau kita mau mengolahnya. Jadi kita fermentasi, setelah kita fermentasi, nah itu kita penuhi kebutuhannya untuk kita aplikasikan ke lahan seperti kapur, seperti bahan-bahan yang lain. Nah, itu sangat bagus sekali, dan juga penghasilan kita itu juga cukup lumayan kalau kita memang mau kreatif mengolahnya. Jadi itu nanti kita giling, kita jual dalam bentuk halus. Jadi kita bisa kemas dalam kemasan yang karung besar 40 kilo, dan kita juga bisa kemas lebih kecil lagi, dan itu pasarnya itu besar sekali kalau untuk pupuk-pupuk kandang seperti ini. Nah, insya Allah nanti di lain kesempatan kita akan bikin tutorial tentang bagaimana cara mengolah limbah kotoran hewan ini. Jadi dengan kita fermentasi, dengan kita giling, dan juga dengan pengemasannya. Nah, sahabat Jaya, kalau kami karena untuk saat ini memang masih kita pergunakan sendiri, jadi cukup kita karungi seperti ini, dan karena terbatasnya lahan kami untuk mengolah pupuk ini, jadi ini nanti langsung kita bawa ke lahan dan langsung kita aplikasikan ke lahan. Kalau untuk manfaat dari kohe ini sendiri di lahan itu sangat bagus sekali, sahabat Jaya, karena dari hasil rumput-rumput yang kami tanam, dan juga dari hasil pertanian yang lain yang kami tanam, itu memang peningkatannya itu sangat signifikan dibanding saat kita dulu masih belum menggunakan pupuk-pupuk seperti ini. Dan juga ini sangat membantu saya, terutama
di saat harga pupuk kimia itu sangat-sangat tinggi harganya. Nah, ini bisa menjadi solusi untuk saya, karena dengan menggunakan pupuk kandang seperti ini yang kita aplikasikan ke lahan, itu kita bisa menghemat atau kita bisa memangkas dana untuk pupuk kimia itu sampai dengan 60%. Jadi kami tidak terlalu terdampak dengan sulitnya kita mendapatkan pupuk dan juga melambungnya harga pupuk kimia. Justru hasil dari pertanian kami itu masih lebih dibanding teman-teman yang masih menggunakan 100% kimia. Dan juga keuntungan yang lain sahabat saya, tanahnya atau lahannya itu yang kita tabur setiap kita mau melakukan penanaman dengan pupuk kandang seperti ini, itu gembur sekali. Jadi sangat mudah untuk kita mengolah lahannya pada saat kita mau melakukan penanaman kembali setelah panen. Jadi tanah-tanah yang gersang atau tanah-tanah yang keras, itu sudah hampir tidak ditemukan lagi di lahan-lahan kami, karena kami hampir setiap kali panen atau setiap kali setelah panen itu kita tabur dengan pupuk kandang seperti ini. Bahkan kotoran-kotoran dari sisa-sisa pakan itu pun yang memang sudah tidak kita manfaatkan untuk pakan lagi, itu memang kita langsung angkut ke lahan. Nah, ini sahabat saya kembali lagi untuk mendapatkan penghasilan dari kotoran hewan ini. Di sini kita sering mendapat sharing dari teman-teman yang memang memanfaatkan limbah ini untuk sumber penghasilan. Kalau untuk pasarnya itu untuk saat ini itu memang sangat berebut kalau untuk mendapatkan seperti ini. Nah, kalau kita hanya jual dengan kita karungi seperti ini paling dihargai 10.000 sampai dengan 12.000 saja. Nah, tapi kalau dengan kita tambah modal sedikit, kita tambah kita tenagai sedikit, kita bisa jual dengan harga di atas 25.000 bahkan sampai 30.000. Nah, jadi kalau memang sahabat saya memang belum menggunakan sendiri pupuk kandang seperti ini, nah ini bisa kita olah dengan berbagai cara, dengan kita fermentasi atau kita giling, kita kemas, nah dengan berbagai macam kemasan, itu bisa meningkatkan hasil dari peternakan kita. Bahkan kalau menurut teman-teman yang memang menggeluti di bidang kompos atau pupuk kandang, itu penghasilan dari komposnya saja itu hampir mengimbangi dengan hasil kambingnya. Hanya saja memang butuh ketelatenan, butuh fokus untuk mengolah limbah tersebut. Nah, sahabat saya, kurang lebih ini saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kalau untuk sahabat saya yang mau tahu tentang proses fermentasinya dan apa saja campurannya, apa saja bahan-bahan yang bisa meningkatkan untuk nutrisi di kotoran hewan ini, nah sahabat saya bisa subscribe video kami agar pada saat kami bikin video tentang pengolahan limbah kotoran hewan ini, sahabat saya bisa mendapatkan notifikasinya. Nah, sahabat saya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.